Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi tayyibin at-tahirin. Wa ashabihil mayamin al-muntajabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam majlis ilmu yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah di antara majlis-majlis yang mulia di permukaan bumi. Sambil mengenang kembali pembicaraan saya minggu yang lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, kalau pada satu saat ada dua acara yang bertubrukan, satu majelis ilmu dan dua majelis yang mengurus jenazah, kebetulan waktunya bersamaan, mana yang harus didahulukan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, datangi majelis ilmu sekiranya jenazah itu sudah ada yang mengurusnya, karena mendatangi majelis ilmu pahalanya sama dengan mengantarkan 1000 jenazah, sama dengan mengunjungi 1000 orang yang sakit. Karena sambungan hadis itu, setelah menyebut 1000 kali, hadis itu melanjutkan dengan karena keselamatan kamu di dunia karena ilmu, dan keselamatan kamu di akhirat itu juga karena ilmu. Saudara bisa menemukan hadis ini dalam kumpulan hadis, terutama dari mazhab Ahlul Bait. Dan pada hari ini alhamdulillah kita berada dalam majelis ilmu yang insyaallah akan mengantarkan kita kepada keselamatan di dunia dan di akhirat. Dari pembicaraan minggu yang lalu, izinkan saya membicarakan dua kata yang disebut dalam Al-Quran sebagai kata yang berlawanan. Kita mengetahui bahwa kafir di dalam Al-Quran lawannya adalah syakir. Orang yang kufur lawannya adalah orang yang bersyukur. Dan Al-Quran menyebutnya sampai 4 kali, mempertentangkan antara kufur dengan syukur. Di dalam Al-Quran, kalau mukmin dipertentangkan dengan apa dalam Al-Quran? Tadi kalau kafir dipertentangkan dengan syakir, kufur dipertentangkan dengan syukur. Tadi saya sebut paling tidak dalam 4 ayat Al-Quran. Misalnya, auzubillahi minasyaitonirrajim, inna hadainahu sabila imma syakiro wa imma kafuro. Aku tunjukkan kepada dia 2 jalan, apakah dia bersyukur atau dia kufur. Yang kedua, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, la in syakartum, aku akan tambah nikmatku kepadamu, dan kalau kamu kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Atau di dalam
Ayat yang lain Allah berfirman, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Barang siapa yang bersyukur, dia sebetulnya bersyukur untuk dirinya juga. Dan barang siapa yang kufur, sungguhnya azabku sangat pedih. Atau satu lagi. Tadi kalau saya tidak salah menyebut 4. Jadi mudah-mudahan yang keempat ini tidak lupa. Biasanya saya kalau hitung 1, 2, 3, yang keempatnya lupa. Kalau 1, 2, 3, yang ketiganya lupa. Yang keempatnya itu adalah ucapan Nabi Sulaiman salamullahi alaih ketika ia mendengar ada semut yang berbicara, ada ratu semut yang bicara, dan Nabi Sulaiman memahaminya. Ia bersyukur kepada Allah dan ia menyebutkan bahwa semua kenikmatan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah anugerah dari Tuhanku untuk menguji aku apakah aku itu bersyukur atau kufur. Jadi sekali lagi di dalam Al-Quran, lawan dari kafir itu adalah syukur. Jadi orang yang kafir adalah orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan sampai 4 kali dan mungkin para hadirin bisa menambahkan lagi ada lawan dari kata syukur yang adalah kufur. Walhasil itu pemahaman Al-Quran tentang definisi kafir, yaitu lawannya itu orang yang bersyukur. Menarik, ada nasihat nih dari orang bule yang sebetulnya menghabiskan waktunya untuk mempelajari tafsir-tafsir Al-Quran. Dan dia mengemukakan satu metode baru untuk memahami Al-Quran. Kata dia, kita jangan membawa pikiran kita, jangan membawa pandangan kita, jangan membawa mazhab kita ketika kita membaca Al-Quran. Tapi carilah konteks kata-kata itu di dalam Al-Quran. Jadi ketika mencari apa artinya kafir, saudara jangan bawa mazhab khilafah ke dalamnya. Karena nanti semua orang yang tidak satu mazhab dengan saudara dianggap kafir. Saudara juga jangan membawa mazhab saudara untuk menjelaskan kata kafir. Tapi kapan kata kafir itu diletakkan di dalam konteksnya, di dalam Al-Quran. Orang itu namanya Toshihiro Isuchu, kalau saya tidak salah. Dari situ saya kemudian memahami tentang kata, misalnya tentang kata apa perbedaan antara an-nas, al-insan, dan al-bashar yang semuanya merujuk kepada manusia. Toshihiro Isuchu, dengan metode itu kita sekarang menemukan bahwa kafir adalah lawan dari syakir. Kafur lawan dari syakur. Ya, itu hanya yang satu sigotnya sigot mubalaghah dan yang satu lagi bukan. Maksudnya syakur adalah orang atau dia yang paling banyak berterima kasih. A very grateful person. Kafur adalah orang yang sangat-sangat kafir. Itu pembicaraan yang pertama. Perbedaan antara kufur dan syukur. Jadi kalau kita mengikuti Al-Quran, maka kita sebut kafir. Orang yang kita sebut kafir
bukan lagi orang yang tidak satu madhab dengan kita, atau bukan saja orang yang tidak satu ideologi dengan kita, tetapi kafir sekarang menurut Al-Quran kita nisbahkan kepada orang yang tidak bisa berterima kasih, yang tidak membalas kebaikan dengan kebaikan lagi, yang tidak bisa merasakan di dalam hatinya rasa terima kasih yang mendalam kepada orang lain, kepada orang yang kerjanya mungkin hanya menumpuk-numpuk kekecewaan dia, sehingga dia tidak bisa mengapresiasi, tidak bisa menghargai kebaikan orang lain kepadanya. Di dalam penelitian ilmiah di Barat tentang gratitude, tentang rasa syukur, emang diketemukan bahwa orang yang berlatih setiap hari, untuk bisa bersyukur itu kita harus ada latihan bersyukur. Salah satu latihan bersyukur misalnya ialah mengucapkan terima kasih. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang paling, ucapkan terima kasih itu yang paling sederhana. Tapi secara ilmiah ternyata mengucapkan terima kasih saja membuat hati saudara bahagia. Misalnya dalam minggu ini nanti saudara tulis surat tanda terima kasih kepada orang yang pernah berjasa kepada saudara dan saudara lupakan selama ini. Dicobakan saudara tulis rasa terima kasih kepadanya. Percayalah, ada orang yang pernah mencoba itu selama ini melupakan seseorang yang pernah berjasa dalam hidupnya, kemudian dia kirimkan surat kepadanya. Dan dia merasakan kebahagiaan yang luar biasa sampai dia menangis terisak-isak tangisan kebahagiaan. Karena itu latihan pertama, mengucapkan terima kasih, atau datang berkunjung kepadanya, memberikan hadiah sebagai ungkapan terima kasih saudara. Ada beberapa latihan saudara bisa baca dalam buku-buku psikologi positivisme, Psychology of Positivism. Di situ ada latihan-latihan gratitude. Pada intinya, berterima kasih menyebabkan saudara mendapat kebahagiaan. Di dalam istilah Al-Quran, faman syakara fa innama yashkuru li nafsi. Sebetulnya siapa yang bersyukur, dia bersyukur untuk dirinya. Dia akan merasakan kebahagiaan itu pada dirinya. Nah, yang kedua, kelompok yang kedua, mungkin kalau ada umur kita akan membicarakan berbagai antonim kita sebut di dalam Al-Quran. Antonim adalah dua kata yang bertentangan. Tadi antara syukur dan kufur. Nah, yang ingin saya bahas sekarang ini adalah antara mukmin dan fasik. Dan menurut Al-Quran, mukmin itu adalah, atau fasik itu adalah lawan dari mukmin, dan mukmin adalah lawan dari fasik. Dan dalam ayat Al-Quran, dua-duanya isim fa'il. Mukmin dari kata amana yu'minu imanan fahuwa mu'minun, yang secara bahasa amana bisa berarti beriman atau percaya kepada. Jadi mukmin adalah orang yang percaya kepada. Biasanya kalau sebagai kata kerja, kalau bisa dengan kata kerja, maaf ini karena saya di rumah, jadi tukang dagang bertengkar di situ malah. Maaf, sebentar kita. Dia lanjut. Oke. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Itu di dalam surat As-Sajdah ayat 18.
dan seterusnya sebetulnya sampai 19, 20 dan 21 mengisahkan tentang nasib kedua orang itu. Yang satu mukmin, yang satu fasik. Afaman kana mu'minan, apakah orang yang mukmin itu kana kaman kana fasiqan, apakah orang yang mukmin itu sama dengan orang yang fasik? La yastawun, sama sekali tidak sama. Walaupun kata para ahli tafsir di sini disebutkan dua orang. Afaman kana mu'minan, seorang mukmin, kaman kana fasikon, sama seperti orang fasik. Dengan pertanyaan, apakah sama orang yang mukmin dengan orang fasik? Langsung pertanyaan itu dijawab Allah juga. Ditegaskan Allah Subhanahu wa ta'ala, la yastawun, tidak sama. Ada sebagian orang mungkin yang biasanya yang suka mengkritik nahu dan sebagainya, sorof itu adalah orang-orang yang baru belajar, jadi langsung digunakan seperti orang yang baru belajar silat itu pengen segera berkelahi, mau mengamalkan silatnya. Di Amerika itu disebut dalam cerita-cerita koboi itu greenhorn, orang yang tanduknya masih hijau, jadi pengennya nyeruduk terus. Nah, ini termasuk saya nih yang baru belajar ilmu nahu atau ilmu sorof, merasa heran kenapa la yastawun, tidak la yastawiyan, karena dua orang mestinya yastawiyani. Kalau untuk dua orang yastawiyan, tapi di sini la yastawun, tapi di sini disebutkan dengan bentuk jamak. Nah, para ahli tafsir menjelaskan bahwa walaupun di sini disebut satu orang, tapi dianggap satu golongan. Jadi ada golongan fasik dan ada golongan mukmin. Jadi karena itu di situnya disebut yastawun untuk jamak. Tidak sama itu kedua kelompok itu. Jadi orang yang mukmin itu tidak sama dengan orang fasik. La yastawun. Jadi mukmin lawannya itu fasik. Dan nanti kita lihat mengapa mukmin itu lawannya fasik. Aduh, keburu menghilang lagi ini. Iya, oke. Jadi ada asbabun nuzul dari ayat ini. Saya mengambilnya dari tafsir Zadul Masir dari Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi adalah seorang ulama besar di kalangan Ahlus Sunnah yang membuat tafsir dengan judul Zadul Masir. Zadul Masir artinya bekal di dalam perjalanan. Dan tafsir ini seperti dikatakan oleh penulisnya hanya mengumpulkan pendapat-pendapat orang yang terdahulu di dalam ilmu tafsir. Dia kumpulkan, dia pilih-pilih, kadang-kadang dia sebutkan sumbernya, kadang-kadang tidak dia sebutkan sumbernya. Dimaksudkan untuk mempermudah kita dalam memahaminya. Sekali lagi ini tafsir Ahlu Sunnah dari ulama ahli sunnah. Waktu dia dalam pengantar kitabnya dia menulis fa'ataituka bihadzal mukhtasaril yasir. Aku ini sekarang mempersembahkan kepada Anda satu ikhtisar yang gampang, al-mukhtasar al-yasir,
muntawiyan ala ilmil ghazir, tapi di dalamnya disimpan ilmu yang berlimpah. Wa wasamatuhu bizadil masir fi ilmi tafsir, dan aku beri nama ini Zadul Masir fi ilmi tafsir, bekal perjalanan dalam memahami ilmu tafsir. Bahasa Arabnya sebenarnya sangat indah. Fa'ataituka bihadzal mukhtasaril yasir muntawiyan 'alal ilmil ghazir wa rasamtuhu biha bizadil masir fi ilmi tafsir. Itu sekedar pengantar kepada Ibnul Jauzi, karena kitab tafsir ini kurang dikenal, hampir tidak dikenal. Bandingkan misalnya dengan Ibnu Katsir yang sampai yang baru hijrah saja sudah bisa menyebutkan namanya. Ibnu Katsir. Zadul Masir itu hampir tidak dikenal, ada 5 jilid seluruhnya. Jadi kembali lagi, menurut Ibnul Jauzi ada beberapa asbabun nuzul tentang ayat ini. Ahaduhuma, salah satu di antaranya. Ada dua. Dan menurut yang kedua tidak disebutkan sanadnya, tapi yang pertama disebutkan annal Walida bin Uqbah ibni Abi Mu'ayth qala li Ali ibni Abi Talib, bahwa Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayth berkata kepada Ali bin Abi Talib, membanggakan dirinya di hadapan Ali bin Abi Talib setelah dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, beserta keluarganya dan beserta rombongan Bani Umayyah hijrah ke Madinah. Bahkan kemudian membentuk kelompok elit dari Bani Umayyah yang berusaha menguasai Madinah. Dan Bani Umayyah memang membanggakan yang mereka banggakan adalah kekayaan. Jadi selain kekayaan, banyaknya pasukan. Imam Ali sebenarnya tidak punya pasukan, tapi Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayth memiliki banyak pasukan. Dan dia berkata di hadapan Imam Ali, ana ahaddu minka sinana wa absatu minka lisana wa amla'u lil katibati minka. Aku adalah orang yang paling tajam pedangnya. Dia maksudkan bahwa dia adalah orang yang paling pemberani, paling gagah. Wa absatu minka lisana. Di hadapan Imam Ali dia berkata bahwa aku juga adalah orang yang paling bagus lidahnya. Sebetulnya ia mengaku juga, sebetulnya ini idiom bahwa dia yang paling berpengaruh, bahwa lidahnya itu absatu, lebih luas dari kamu. Kalau aku ngomong, maka sekian banyak orang akan mendengarkanku dibandingkan dengan kamu. Kalau absatu laka lisana, itu kita artikan sebagai yang paling fasih dalam menggunakan bahasa. Saya kira tidak seorang pun yang bisa menandingi Imam Ali selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan selain Al-Quran tentu saja. Tapi yang dia maksudkan bahwa aku paling banyak pengaruh ditegaskan dengan kalimat berikutnya, wa amla'u lil katibati minka, dan aku bisa memiliki bala tentara yang lebih memenuhi, yang lebih banyak ketimbang kamu. Faqala lahu Aliyun. Jadi dia banggakan ini Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayth
membanggakan segala yang dimiliki dirinya, termasuk di dalam riwayat yang lain memang disebutkan saya yang paling banyak memiliki harta, ya saya yang paling berpengaruh, saya yang paling pemberani di antara dibandingkan dengan kamu. Nanti saya akan cerita Ali tentu saja putra Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib. Siapa Abu Thalib? Itu kita ketahui. Terus Walid Walid itu bin Uqbah. Nah, siapa Uqbah bin Abi Mu'aid yang akan kita jelaskan setelah ini. Jadi Ibnu Jauzi menafsirkan kata mukminan kaman kana fasiqon dengan mempertentangkan antara Ali bin Abi Thalib, dua pahlawan Islam, dan Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Tapi ini akan kita teruskan nanti. Terlanjutkan dengan percakapan di antara itu. Jadi dengan ngomong panjang itu, kemudian Imam Ali menjawabnya. Faqala lahu Aliyun, uskut fa innama anta fasiq. Diamlah kamu karena engkau itu orang fasik. Jadi semua yang dia sebutkan dan dia banggakan itu kata Imam Ali itu tanda kefasikan. Di dalam riwayat yang lain Imam Ali hanya menjawab pendek, ana mu'min wa anta fasiq. Aku mukmin dan engkau itu fasik. Jadi dan kata ketika sampai pembicaraan itu, fanazalat hadhil ayah, maka turunlah ayat ini. Fa'ana bil mu'mini aliyan wa bil fasiqi al walid. Dengan ayat ini yang dimaksud dengan orang mukmin adalah Ali dan orang fasik itu adalah Walid. Untuk dua-duanya itu Islam, dua-duanya Muslim, dua-duanya sahabat Nabi. Tapi yang satu diberi gelar oleh Islam sebagai mukmin. Ada banyak ayat-ayat yang lain di dalam tafsir, kata Ibnu Abbas, kalau disebut dalam tafsir itu mukmin, maka termasuk di dalamnya Ali bin Abi Thalib. Jadi misalnya dalam ayat innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raqiun, yaitu orang-orang yang beriman itu adalah yang mendirikan salat. Di dalam satu surat, dan menurut asbabun nuzulnya alladzina yu'minuna innamu waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina yu'minuna, dan orang-orang yang beriman alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raqiun. Yang dimaksud dalam ayat itu yang disebut mukmin di situ adalah Imam Ali. Jadi ya kata dalam hadis ini disebutlah bahwa yang disebut mukmin itu Ali dan yang disebut fasik itu Walid. Ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair dari Ibni Abbas, dan menurut ini juga yang disebutkan oleh Atha ibnu Yasar, itu salah seorang ulama Madinah yang besar juga di zaman tabi'in, wa Abdurrahman bin Abi Laila wa Muqatil. Ini beberapa riwayat yang meriwayatkan hadis itu. Hadis yang pertama yang menjadikan asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat Al-Quran, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apakah sama orang yang beriman dengan orang yang fasik? Tentu saja keduanya tidak sama, la yastawun. Asbabun nuzulnya ada dua. Satu yang ada sanadnya, ada periwayatnya.
Yang kedua, oleh Ibnul Jauzi tidak disebutkan siapa yang meriwayatkannya. Jadi nanti saya bacakan juga. Dan Ibnul Jauzi ini menyebutkan yang pertama dulu, ahaduhuma, yang pertama. Ayat ini turun untuk Imam Ali dan Walid bin Uqbah. Seperti diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair. Siapa Sa'id bin Jubair? Itu orang yang nanti di zaman kekuasaan Bani Umayyah kepergok oleh penguasa bahwa dia sholat di belakang Imam Ali Zainal Abidin. Dia akhirnya ditangkap, dibawa, dikejar sampai satu daerah, dibawa. Ada kisahnya yang menarik. Di tengah perjalanan masuk hutan, dan di tengah hutan itu ada gereja. Para pengawal yang menangkapnya masuk ke dalam gereja untuk berlindung karena katanya ada harimau di sekitar itu, ada singa di sekitar itu. Tapi Said bin Jubair memilih untuk sholat, untuk memilih di luar karena dia katanya akan melakukan salat malam. Mungkin rada tidak enak kalau dia salat di gereja, bukan karena tidak boleh, tetapi karena takut nanti orang-orang Islam akan menggunakan gereja itu untuk menjadikan masjid seperti Hagia Sophia, dari sebuah Hagia Sophia dijadikan masjid. Kan gitu tuh orang-orang soleh begitu biasanya. Apalagi ini Said bin Jubair ini orang yang soleh. Jadi, dan dia di malam hari, tapi pendeta atau romo di situ itu sangat baik. Dia khawatir juga Said bin Jubair, ulama besar itu, dimakan singa. Jadi malam hari dia menjaga dari menara itu dengan anak panah. Maksudnya kalau ada harimau yang singa yang akan menerkamnya, dia bisa melepaskan anak panahnya. Tengah malam itu, singkatnya cerita, harimau datang dan sudah siap-siap anak panah dilepaskan. Tapi tiba-tiba harimau itu semuanya bersimpuh di sekitar Said bin Jubair, seakan-akan mengawalnya. Menurut cerita, waktu ditanya Said bin Jubair, mana bisa itu singa itu bersimpuh menjaga kamu? Lalu kata Said bin Jubair, persis seperti kata juga salah seorang sufi nanti, yang namanya rada mirip itu juga. Said bin Jubair berkata, kalau orang itu hanya takut kepada Allah, Allah buat seluruh makhluk takut kepadanya. Dan akhirnya dihadapkan kepada penguasa waktu itu. Penguasa malah ada dialognya juga yang tidak bisa sampaikan di sini lengkap, tapi salah satu contohnya dialog itu. Siapa nama kamu? Said bin Jubair. Artinya orang yang mulia dan orang yang anaknya si perkasa. Kata penguasa, tidak, nama kamu Syaqi bin Qusair. Artinya orang celaka dan orang yang lemah. Tapi itu ibuku yang menamaiku. Dan pada akhirnya dia dibunuh, disembelih di hadapan itu. Dan ketika dia disembelih itu, dia memandang kepada penguasa, melototi penguasa itu, sehingga penguasa berkata, tundukkan itu mukanya ke bumi. Tundukkan ke bumi, dan dia baca ayat Al-Quran, bahwa kamu diciptakan dari tanah dan akan dikembalikan lagi ke bumi sebagaimana kamu diciptakan. Dan akhirnya ya dia dibunuh. Dahulu raja-raja Islam itu
punya cara untuk membunuh orang dengan tidak mengotori tempatnya, tidak mengotori istananya, yaitu disimpan di dalam semacam lesung. Jadi kepalanya disembelih situ sehingga darahnya ditampung di dalam lesung itu. Itu Sa'id bin Jubair yang meriwayatkan hadis ini. Dan dia berani meriwayatkan hadis. Dahulu kalau meriwayatkan tentang Imam Ali, apalagi dipertentangkan dengan orang Bani Umayyah, itu resikonya ditangkap oleh penguasa. Dan rupanya Sa'id bin Jubair memikul resiko itu. Dia menyampaikan hadis ini dan sampai kepada kita. Yang menyampaikannya juga Ibnul Jauzi. Saya belum mengecek apakah hadis ini ada juga dalam Ibnu Katsir, atau karena Ibnu Jauzi seperti saya katakan tadi, dia hanya mengumpulkan tafsir-tafsir yang ada sebelumnya, dikumpulkan menjadi Zadul Masir. Saudara-saudara yang menginginkan tafsir ini, yang tertarik dengan tafsir ini, bisa mengakses di Google Store atau Play Store. Di dalam Play Store ada satu aplikasi namanya Al-Bahith Al-Qur'ani. Al-Bahith Al-Qur'ani, dan di situ ada puluhan tafsir ahli sunnah yang bisa saudara akses. Ada juga Al-Bahith Al-Qur'ani yang terdiri dari kumpulan tafsir Ahlul Bait. Nah, jadi kembali lagi dari Ibnu Abbas dan dari Atha bin Yasar, dari Abdurrahman bin Abi Laila, dari Muqatil, itu rangkaian sanad. Hadis yang kedua, jadi hadis yang pertama itu turun untuk Imam Ali. Jadi yang dimaksud dengan afaman kana mu'minan itu Imam Ali. Kaman kana fasiqan itu Walid bin Uqbah. Kita lihat yang kedua. Annaha nuzilat fi Umar ibn al-Khattab wa Abi Jahlin. Katanya ini turun berkenaan dengan Umar bin Khattab dan Abu Jahal. Dia hanya menyebutkan qalahu Syarik, disebut oleh Syarik. Memang di dalam asbabun nuzul kita sering kali kita temukan perpindahan, terutama dari Imam Ali kepada sahabat-sahabat yang lain, dari mulai istilah, gelar, sampai kepada orang yang bersangkutan itu dipindahkan kepada sahabat yang lain. Saudara-saudara bisa mungkin menulis disertasi tentang hadis perpindahan tokoh dalam satu riwayat dari satu tokoh yang satu ke tokoh yang lain. Saya sudah menghimpun ada banyak contohnya tentang itu. Misalnya saja, tidak akan dari semua. Ibnu Katsir memindahkan Fulan ibni Fulan sebagai orang yang sholat dalam keadaan mabuk, yang menjadi penyebab turunnya ayat wala taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kamu mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Siapa ini yang sholat dalam keadaan mabuk? Dalam banyak riwayat itu Fulan ibni Fulan. Tapi di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib sholat dalam keadaan mabuk, sehingga jadi dipindahkanlah Fulan ibni Fulan kepada Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana banyak hadis tentang keutamaan Imam Ali yang dipindahkan dari Imam Ali kepada sahabat yang lain. Nah, mungkin dalam rangkaian itu maka ada hadis yang kedua, bahwa ayat ini turun bukan kepada Ali bin Abi Thalib, tetapi kepada Umar ibnul Khattab. Oke.
Tapi yang akan kita bahas di sini yang pertama saja, bukan karena saya mengaku sebagai pecinta Ali bin Abi Thalib, tetapi karena tadi rangkaian sanadnya lebih kuat. Ya. Ini ayat yang berikutnya itu tadi yang belum saya sebut. La yastawun, tidak sama. Kata az-zujaz, az-jazaz, la yastawil mu'minuna wal kafirun. Menurut saya keliru dia. Bukan al-kafirun ini, tetapi fasikun sebetulnya. Jadi maknanya la yastawil mu'minuna wal kafirun. Dan secara ilmu bahasa, isnain itu dua orang itu disebut jamaah. Jadi sudah disebut kelompok, dan karena itu di sini tidak digunakan kata la yastawiyan, tetapi la yastawun. Mereka itu tidak sama, gitu. Itsnain itu bisa juga dianggap jama, seperti katanya wa qad sahidallahu bihadzal kalam li aliyin alaihi salam. Coba perhatikan bahwa aliyin alaihi salam itu bukan dari saya alaihi salamnya, tetapi dari Ibnul Jauzi. Dari Ibnul Jauzi. Dia mengatakan wa qad sahidallahu bihadzal kalam li aliyin alaihi salam bil iman wa annahu fil jannah. Liqaulihi, dalam fatwanya, dalam firmannya, ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Itulah lanjutan dari ayat ini tadi. Apakah sama orang mukmin dengan orang fasik? Tidak sama. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, itu mengomentari kelompok pertama, kelompok mukmin. Orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga sebagai tempat tinggalnya. Nuzulam bima kanu ya'malun. Satu tempat terhormat yang diberikan karena amal-amal yang mereka lakukan. Dan Imam Ali disebutkan berapa kali oleh Rasulullah sebagai penghuni surga. Yang menarik dari sini ialah bahwa ia menegaskan bahwa hadis yang pertama itu benar, karena ada banyak hadis-hadis yang lain yang menjelaskan posisi Imam Ali sebagai mukmin. Di antaranya bahwa Ali termasuk dari pandangan Ahlussunnah salah seorang dari 10 penghuni surga. Dan ayat ini selanjutnya mengatakan bahwa orang yang bermukmin dan beramal saleh ini, maka bagi mereka jannatul ma'wa, surga sebagai tempat tinggalnya. Saudara-saudara ketahui di dalam Al-Quran itu ada beberapa kiroat. Kiroat itu artinya cara membaca Al-Quran itu. Kadang-kadang berbeda di antara para qari', yaitu seperti ayat, dalam kata ayat, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Itu ada yang membaca, kata diriwayatkan dari Imam Ali, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khalaqtu. Seperti ayat Maliki yaumiddin. Imam Syafi'i membacanya dengan mak yang panjang. Maliki yaumiddin. Ada yang membacanya dan kita tidak pernah dengar nih. Tapi kalau sudah dengar jangan disalahkan, ilmunya belum nyampe. Malaka yaumaddin. Ada yang membaca Malika yaumiddin, dan seterusnya. Itu pembedaan kiroat. Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud, kita tahu itu siapa Ibnu Mas'ud, termasuk salah seorang yang menyampaikan bacaan Quran kepada kita.
Jadi dia termasuk salah seorang qari yang tentang dia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin mendengar suara segar pembacaan Al-Quran seperti segarnya rutob, seperti segarnya kurma rutob, maka dengarkanlah Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud juga terkenal juga karena tubuhnya yang pendek, tapi keterampilannya untuk menaiki pohon sangat mengagumkan. Orang-orang melihat betis Ibnu Mas'ud dan mengejeknya di hadapan Rasulullah. Rasulullah bersabda, mendengar ejekan tentang betisnya Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin melihat betis yang tidak pernah disentuh api neraka, lihatlah betis Abdullah Ibnu Mas'ud. Oke. Saya terlalu banyak nih cerita tentang tokoh-tokoh di sini nih. Dan Ibnu Mas'ud membacanya tidak, kalau di atas kita membacanya falahum jannatul ma'wa, naknya dipanjangkan, jannatul ma'wa. Kalau ini Ibnu Mas'ud membacanya dipendekkan, jannatul ma'wa. Jadi kalau surga satu itu jannah, kalau surganya banyak jannat gitu. Artinya bentuk pluralnya. Jadi buat saya yang menarik di sini ini, Zadul Masir Ibnu Jauzi memilih nomor satunya itu untuk Ali bin Abi Thalib, bukan untuk Umar bin Khattab. Mestinya saya tidak menyebut-nyebut ini mestinya. Yang kedua, dia menyebut bahwa Imam Ali itu memang pantas disebut sebagai mukmin karena untuk ayat ini, karena banyak riwayat-riwayat yang lain yang membuktikan bahwa Imam Ali itu termasuk mukmin. Abdullah ibnu Abbas tadi menyebutkan setiap kali disebut nama mukmin itu Imam Ali terlibat di dalamnya, kata Ibnu Abbas tentang tafsir ini. Oke. Nah, kita kembali kepada pokok persoalan. Jadi ada dua kelompok ini, mukminun dan fasiqun. Sebagaimana dalam awal pembicaraan kita membicarakan antara kafirun dengan syakirun, ya, antara orang-orang kafir dengan orang-orang yang bersyukur. Sekarang Allah pertentangkan antara mukmin dengan fasik. Saya tidak akan menceritakan tanda-tanda Imam Ali sebagai mukmin, tapi mari kita cerita tentang Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayt. Ada yang membaca juga bin Abi Mu'ayt. Karena tulisannya sih sama, mim, ain, ya, to. Buat orang yang baca kitab gundul, itu membacanya bisa Mu'ayt. Bisa juga membacanya Mu'ayt sebagai bentuk tasghir. Jadi Mu'ayt. Nah, siapa? Uqbah bin Abi Mu'ayt. Dia juga masuk di dalam rangkaian ayat Al-Quran. Jadi Uqbah bin Abi Mu'ayt itu salah seorang pedagang multinasional di Mekah. Jadi dia sering berdagang pada waktu winter menuju ke selatan, ke arah Yaman, dan pada musim summer, musim panas, dia pergi ke arah utara, yang digambarkan di dalam Al-Quran, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasyita'i wassoib. Dan kebiasaan orang Quraisy itu ialah melakukan perjalanan dagang di musim panas dan di musim dingin. Jadi, Uqbah bin Abu Mu'ayt
termasuk di antara tukang dagang ini. Dan dia punya kongsi dagang, punya teman dagangnya dari Syam. Satu saat teman dagangnya itu dagangnya ke situ dan dia mendengar bahwa Uqbah bin Abu Mu'aid itu sudah masuk Islam. Jadi dia datang. Laqad saba'ta, betulkah kamu sudah murtad dari agama nenek moyang kamu? Tidak, kata dia. Walaupun katanya dia hanya menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tamu, jadi dia hanya pura-pura saja masuk Islam. Katanya, kongsi dagang kita ini kita putuskanlah kalau kamu tidak kembali lagi kepadanya dan menyatakan bahwa kamu bukan Islam lagi. Nah, maka demi kepentingan dagang, Uqbah bin Abu Mu'aid mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian sampai di hadapan Nabi, ia meludahi wajah Nabi yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdiri dan berkata, nanti kamu akan datang dari bukit sebelah sana dan aku dari bukit sebelah sini, dan pada waktu itu engkau akan menyesali perbuatanmu. Dalam riwayat yang lain katanya ludahnya itu tidak sampai kepada wajah Nabi dan kembali ke muka dia, dan seperti mukanya terbakar pada bagian seolah-olah itu menjadi catatan sejarah bahwa dia pernah meludahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentang itu bahwa nanti kamu akan menyesal ketika kamu datang. Nah, peristiwa itu adalah peristiwa dalam perang Badar. Kalau saya tidak salah, ketika dia datang dari sebelah bukit, dan Rasulullah datang dari bukit yang dekat dengan Madinah, dan waktu itu dia ditangkap sebagai tawanan di tawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian turunlah ayat yang berbunyi yauma ya'adzu zalimu ala yadayhi. Saya harus cek dulu di sini nih supaya tidak salah baca ayat Al-Qur'annya. Sam nggak bisa bantu ya? Nggak hafal? Tidak bawa. Oh, tidak ya. Saya mohon izin sebentar mengecek ayat ini. Ya'udzu zalim. Ya'udzu. Ya, surat Al-Furqan ayat 27. Wa yauma ya'adzu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Pada hari ketika orang zalim itu menggigit jarinya, itu idiom Indonesia. Dalam idiom Arabnya ketika dia menggigit tangannya. Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya, seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Sekiranya dia itu bergabung bersama Rasul, waktu itu mungkin tidak akan celaka seperti ini gitu. Dan ya wailata laitani lam atakhidh fulanan khalila. Kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Ini ayat Al-Quran yang menjadi dalil bahwa teman, kawan, sahabat, jemaah, kelompok yang saudara pilih akan mempengaruhi saudara untuk masuk surga dan neraka nanti. Dan dia, orang ini, Uqbah bin Abi Mu'aid, menyesali karena dia terpengaruh oleh teman dagangnya, sehingga dia meludahi wajah Nabi
untuk menyatakan kebenciannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati saudara kalau punya teman-teman yang menyuruh saudara untuk mencaci maki, menentang, menjauhi atau bahkan mempersekusi orang-orang yang menurut teman saudara adalah orang-orang yang sesat. Nanti saudara akan menyesal pada hari kiamat. Saudara gigit kedua tangan saudara yauma ya'addu zalimu ala yadayhi, dan kemudian berkata, alangkah malangnya aku, kenapa aku tidak mengambil Rasul itu sebagai ikutanku, dan kenapa aku terpengaruh oleh si fulan. Nah itu ayat ini turun tentang ayahnya Walid yang digelari sebagai orang fasik. Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Saya sudah ceritanya. Walid itu juga di dalam Al-Quran disebut 2 kali sebagai orang fasik. Nah, kalau sudah bisa menambahkan lagi, ada lagi yang lain tentang yang menyebut Walid bin Uqbah itu sebagai fasik. Satu lagi adalah ayat saya berusaha untuk menunjukkan kepada saudara di dalam ayatnya atau suratnya dan ayatnya. Saya mencari ayat tadi itu tentang apa? Tentang Uqbah bin Abu Bakr. Ya. Jadi saya cari kata fasik. Tadi kan disebut di situ tadi di surat Sajdah tentang Walid sebagai fasik. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Nah, sekarang ada satu kata fasik lagi di dalam ayat Al-Quran. Kita cari nih kata fasik lagi, sama fasikun juga, jadi bentuknya nakiroh gitu. Kenapa nih? Oke. Jadi saya lagi mencari ini ngajinya malam minggu dan yang ngajinya tidak hafal Quran, jadi kepaksa ada waktu untuk mencarinya nih kata fasik itu. Berapa lama lagi nih Sam? 5 menit lagi untuk tanya jawab. Nah, di dalam surat Al-Hujurat ayat 49. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hei orang-orang yang beriman, apabila datang seorang fasik dan meminta membawa berita kepadamu, fatabayyanu, hendaklah kamu meneliti berita itu. Kalau orang fasik datang bawa berita, selidikilah berita itu. Antusibu qauman bijahalah. Nanti kamu menimpakan kepada satu kaum karena kebodohan kamu. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nanti kamu menyesal dengan apa-apa yang kamu lakukan itu. Kita lihat coba tafsirnya di Zadul Masir, kepada siapa ayat ini turun. Agak lambat nih. Tapi, oke. Qauluhu ta'ala. Firman Allah Ta'ala, in ja'akum fasiqum binaba'in. Kalau datang kepada kamu orang fasik membawa berita, fatabayyanu, hendaklah kamu teliti. Sekarang ayat ini dijadikan dalil dalam ilmu hadis
bahwa orang kalau bawa hadis tapi orang itu harus kita teliti akhlaknya. Nah kalau akhlaknya itu buruk, hadis itu ditolak. Hadis itu namanya hadisnya dhaif katanya. Gitu. Itu dasarnya ini orang fasik nggak boleh diterima beritanya. Jadi kalau hadis itu bisa ada lewat dua saluran nih, saluran Imam Ali dan saluran orang yang fasik. Kalau orang fasik nggak boleh kita terima. Hei orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka selidikilah berita itu. Nah, kata Ibnul Jauzi, wafat 597 Hijriah, dalam kitab tafsir Zadul Masir berkata bahwa in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu nazalat fil Walid bin Uqbah. Ini juga turun untuk Walid bin Uqbah. Apa pasalnya dia kok disebut lagi di dalam ayat ini? Ba'athahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ila Banil Mustaliq liyaqbidha sadaqatihim. Jadi Walid bin Uqbah diutus Nabi ke Bani Mustaliq untuk mengambil zakat mereka. Wa qad kanat bainahum wa bainahum adawatan fil jahiliyati. Dan sebetulnya antara Walid, keluarga Walid dengan keluarga Bani Mustalik itu dulu pernah bermusuhan di zaman jahiliyah. Fasaro ba'dut tariq thumma khofa. Dia menjalani sebuah jalan tapi kemudian dia ketakutan. Karena dulu pernah bermusuhan, kalau sekarang ngambil zakat nanti dia takut. Faroja'a, dia balik. Kalau sampai situ sih nggak apa-apa sih ini dosanya. Tapi dia balik bawa hoax, bawa berita palsu. Dan dia melapor kepada Nabi. Innahum qad mana'us sadaqata wa aradu qatli. Jadi mereka itu tidak mau bayar zakat dan mau membunuh aku. Jadi mau memerangi utusan Rasulullah. Kata laporan ini. Fasorofa Rasulullah sallallahu alaihi fasorofa Rasulullah sallallahu alaihi wa al-ba'tha ilaihim fanazalat hadhil ayah. Ini karena berita itu dalam satu riwayat Rasulullah sudah siap-siap mau memerangi Bani Mustalik itu. Hampir-hampir Rasulullah itu tusibu qaumam bijahalah. Akan menyerang satu kaum karena ketidaktahuan. Karena berita hoax itu. Dalam hadis ini, dan saya lebih setuju dalam riwayat ini. Rasulullah kemudian memindahkan utusan itu dari Walid bin Uqbah kepada sahabat yang lain. Jadi digantikan oleh sahabat yang lain. Seperti biasa Ibnu Jauzi menyebutkan riwayat-riwayat tentang ini. Wa qad dzakaratul qissah, aku sudah menyebutkan kisah ini dalam kitab Al-Mughni, dalam kitab Al-Hadaik, dan juga sudah aku jelaskan makna fatabayyanu dalam surat An-Nisa sebelumnya. Oke, jadi dia kemudian memutuskan, saya ingin segera mengakhiri katanya nih, tentang Walid bin Uqbah lagi. Sebagai tanda orang yang fasik. Jadi tanda yang fasik itu tadi bikin berita dusta. Tanda orang fasik juga kalau menurut hadis ialah dia itu membanggakan kesombongannya itu karena hal-hal yang material, karena hal-hal yang duniawi, kekayaan, pasukan, harta benda, perdagangan, keturunan, malah di tempat yang lainnya juga disebutkan bahwa aku ini keturunan orang apa. Padahal kalau masalah keturunan apanya dibandingkan dengan Imam Ali, tapi dia banggakan karena dia dari keturunan bangsawan-bangsawan Quraisy. Itu tanda kedua ada orang fasik. Yang ketiga juga ya bikin berita-berita hoax ya, yang bisa mengadu domba orang.
bisa menyebabkan pertempuran. Itu salah satu di antara ciri orang fasik. Ini terakhir, ini dari hadis. Karena dia masuk Islam, terus dalam perkembangan sejarah, dia diangkat oleh Bani Umayyah. Waktu itu khalifahnya Bani Umayyah, diangkat sebagai gubernur. Saya lupa lagi apakah dia di Kufah atau di Basrah. Dia diangkat sebagai gubernur. Tugas logistiknya dari kekuasaan Islam waktu itu adalah Abdullah ibnu Mas'ud yang tadi meriwayatkan hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud. Dan rupanya ini Walid bin Uqbah sering pinjam dari Baitul Mal dan tidak bayar-bayar. Satu saat Abdullah bin Mas'ud mengumumkan di masjid bahwa gubernur tidak bayar-bayar utangnya ke Baitul Mal. Dan dia sangat tersinggung. Dia bukan itu kali aja tersinggung. Dia pernah sholat subuh, karena dulu seluruh gubernur harus sekaligus juga jadi imam sholat. Jadi dia jadi imam sholat dalam keadaan mabuk. Semalaman dia minum minuman keras dalam keadaan mabuk. Lalu sekaligus menunjukkan juga kepada saudara bahwa ternyata kekuasaan kaum muslimin dari salah seorang sahabat Nabi juga ternyata tidak menegakkan syariat Islam, tidak menyebutkan hukuman untuk orang yang pemabuk. Sebenarnya ada hukumannya itu, tapi tidak dihukum. Nah, dia dalam keadaan waktu ruku, dia bukan membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdih, dia membaca asqini, artinya beri aku minum. Abdullah bin Mas'ud marah, dia ambil sendal, dia lempari Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid, dan kemudian dilemparkan kepada para itu jemaah yang lain ikut melempari gubernur itu karena di dalam sholatnya mabuk. Itu kisah terakhir yang dicatat sejarah tentang Walid bin Uqbah. Tapi marilah kita singkatkan bahwa ciri mukmin itu seperti Sayyidina Ali adalah akhlak yang baik. Jadi mukmin adalah orang yang berakhlak baik. Dan lawan dari mukmin adalah fasik. Dan fasik seperti Walid bin Uqbah adalah orang yang berakhlak buruk. Kita akan sambung serial ini mukmin fasik ini pada Ahad yang akan datang. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, Ustaz, sudah ada 5 atau 6 pertanyaan yang masuk. Silahkan ngopi dulu, Ustaz. Kopi saya sudah dingin, ini kasihkan ceramah ini. Kayak saya juga sudah dingin kan? Silakan. Pertanyaan pertama dari Bapak Muhammad Israfuddin. Mayoritas kaum muslim melabelkan kata kafir dengan non muslim dan pasti masuk neraka walaupun berakhlak baik. Apakah ada referensinya hal seperti itu dalam Al-Quran dan hadis Nabi? Bagaimana Quran dan hadis menjelaskan soal kafir? Ya. Pertama, yang saya ketahui di dalam Al-Quran, salah satu di antara sifat orang kafir di dalam Al-Quran ialah tidak bersyukur. Karena kafir adalah lawan dari bersyukur. Saya coba-coba lagi cari apalagi orang kafir itu menurut Quran. Apakah orang kafir itu adalah non-muslim? Itu sepanjang atau sependek pengetahuan saya ini, saya tidak menemukan label kafir untuk non-muslim. Tapi kalaupun ada kata kafir untuk non-muslim, laqad kafarul ladina, atau sudah kafirlah orang yang berkata bahwa Isa putra Maryam itu Tuhan misalnya. Itu bukan karena dia non muslim, tapi karena ucapannya, karena perbuatannya. Atau yang tegas-tegas menyebut definisi orang kafir dalam Quran. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah orang yang diberi peringatan atau tidak kamu beri peringatan, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, tetap aja tidak beriman. Jadi orang kafir itu definisinya dalam Al-Quran itu yang bandel banget, dikasih peringatan, tidak dikasih peringatan, tetap juga tidak beriman. Ya, jadi atau ada sih mungkin kafir itu untuk orang-orang Quraisy juga. Waktu itu yang meminta kepada Nabi untuk sekali waktu beribadah dengan ibadah mereka, tapi sekali waktu beribadah dengan cara Nabi SAW. Tapi menurut saya juga mereka disebut kafir waktu itu karena kata kafaro dalam bahasa Arab artinya menutupi. Bisa berarti menutupi atau mengingkari. Jadi karena mereka menutupi kebenaran Rasulullah, maka disebutlah kafir. Bukan karena dia non-muslim. Ya. Karena seringkali juga Al-Quran menisbahkan kata kafir kepada orang-orang yang muslim, tapi misalnya tidak bersyukur. Ya. Apa tadi pertanyaannya? Ya, jadi saya tidak menemukan secara spesifik dalam Al-Quran kafir itu berarti non-muslim. Jadi tetap saja kalau surga disediakan bagi orang takwa dan bagi orang-orang kafir itu disediakan neraka, itu kita akan menemukan dasarnya bukan karena mereka non-muslim itu masuk neraka itu, tapi karena akhlaknya. Jadi kafir itu label moral. Ya, saya menyebutnya kafir itu label moral, bukan label akidah. Pertanyaan berikut dari Ibu Indri Febrianti. Bu Indri bertanya, dalam Quran surah At-Taubah ayat 67 disebutkan bahwa orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Dalam surah At-Taubah ayat 67. Apakah mereka yang mengingkari perintah atau wasiat Nabi juga termasuk dalam golongan orang fasik? Saya sedang mencoba menghubungkan dua premis ini. Premis yang pertama, di dalam Al-Quran orang munafik itu disebut orang yang fasik. Premis kedua, apakah mereka yang mengingkari wasiat Nabi itu termasuk golongan fasik? Nah, kalau kata di dalam logika itu ada yang disebut enthymem. Enthymem itu ada premis satu lagi nih yang hilang, yaitu premis orang-orang yang mengingkari wasiat Nabi itu adalah orang munafik. Jadi orang-orang yang mengingkari wasiat Nabi itu adalah orang fasik. Ya, ya ada yang hilang itu satu pasti, dan baru saya paham ketika disambungkan. Pertama mungkin ada pertanyaan, apakah orang yang mengingkari wasiat Nabi itu masuk di dalam golongan munafik? Ya. Itu masih jadi pertanyaan dan perlu studi lebih lanjut. Memang ada hadis Nabi, kalau tidak salah diriwayatkan oleh Muslim, nanti bisa saya tunjukkan ini hadisnya yang lengkap kalau keburu. Jadi di antara sahabat-sahabatku, itu kata Nabi itu, ada orang-orang munafik yang tidak masuk surga, yang tidak mungkin masuk surga, seperti tidak mungkinnya unta masuk ke lubang jarum. Gitu itu di dalam hadis Nabi. Coba saya cek nih hadis ini, harusnya Sam ini bantuin ini nih saya. Jadi enggak pakai Google aja. Jadi saya juga bantu bapak-bapak, saya carinya di Google, khawatir tidak punya. Kalau Google semuanya punya kan. Jadi inna min ashabi, ini langsung saya dapat dari Sahih Muslim.
saya kutip ini dari hadis portal www.hadisportal.com. Fi ummati ithna asyara munafiqun la yadkhuluna al-jannata. Ini hadis ini diriwayatkan dari Hudzaifah. Sudah tahu siapa Hudzaifah ya? Dia yang memegang rahasia Rasulullah. Dia mendapat gelar Sohibu Sirri Rasulillah. Dia yang menyimpan rahasia Rasulullah. Dan Hudzaifah berkata, dia meriwayat yang lain itu ashabi. Dalam Sahih Muslim, ummati. Supaya kalau ummati lebih luas nih. Fi ummati ithna asyara munafiqan. Di umatku ada 12 orang munafik. La yadkhulunal jannah. Tidak akan masuk surga. Wala yajiduna rihaha. Dan tidak akan mencium wewangiannya. Hatta yalijal jamalu fisammil khiyat. Sampai masuknya unta ke lubang jarum. Jadi memang dan disebutkan di situ bahwa 12 orang sahabat Nabi itu. Ini dalam Sahih Muslim, bacalah syarah-syarahnya bahwa yang dimaksud ummati di situ adalah sahabat-sahabat Nabi. Karena kalau orang munafik di antara seluruh umat mungkin tidak 12 lah jumlahnya. Jadi di antara umatku itu, kata di dalam Sahih Muslim, itu ada yang orang-orang munafik. Dan mereka itu memang menolak wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat yang menolak sahabat Nabi. Kalau itu disambung-sambungkan tadi itunya logikanya, ya jadi kalau ini nih dalam Bukhari itu disebutnya sahabat. Ya, saya bacakan nih hadisnya. Uridu syarhan basiton. Ini ada yang tanya nih soal jawab. Aku minta penjelasan yang sederhana untuk hadis dalam Sahihul Bukhari. Yaqulu Rasul alaihi salatu wassalam fi sahabati. Kita lihat tadi kalau di dalam Sahih Muslim itu fi ummati, di dalam Sahihul Bukhari fi sahabati ithna asyara munafiqan. Thamaniyata minhum la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi zalmil khayat. Kemudian jawabannya ini, ternyata jawabannya fahadal hadis laisa fi sahihil Bukhari. Kata hadis ini bukan di Sahih Bukhari, bal huwa fi sahih Muslim. Tapi di Sahih Muslim. Kemudian dalam Sahih Muslim itu jadi ada 2 riwayat. Sahih Muslim itu satu disebut ashabi, satu lagi disebut ummati. Fi ashabi itu dalam Sahih Muslim, ithna asyara munafiqon. Ada 12 orang munafik. 8 di antara mereka tidak masuk surga sampai masuknya unta ke fisammil khayat, di dalam lubang jarum. Di atas ditulisnya malah sin lam mim fisilmil khayat. Saya kira salah. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim berkata, fi ashabi maknanya yang menisbahkan dirinya kepada sahabatku. Kama qala fi riwayati tsaniyah fi ummati. Itu dia sebenarnya mau mendamaikan kata umat dengan kata sahabat. Ada beberapa kali itu kata sahabat diubah jadi umat. Misalnya dalam hadis tentang ditolakkan dari neraka dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Orang-orang yang ditolakkan dari neraka sudah sampai ke telaga Nabi, kemudian dijauhkan dari neraka, disebutkan dalam satu riwayat itu ummati, dalam riwayat yang lain ashabi.
ya sahabat-sahabatku. Kembali kepada pertanyaannya itu tadi dengan logika yang kita sebut anti-mem, dan biasanya itu logika begitu itu kita gunakan untuk mempengaruhi orang. Jadi kalau kita ingin mempengaruhi orang, gunakan untuk persuasi anti-mem itu. Ini tambahan aja. Kemudian pertanyaan berikut, Ustaz. Kalau tadi Ustaz menyebut ada 12 sahabat yang munafik. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibnu Ja'far Al-Idrus di Facebook. Bagaimana salam warahmah Ustaz, semoga Ustaz Jalal selalu dalam penjagaan. Bagaimana pendapat Ustaz tentang hadis jaminan 10 sahabat yang masuk surga? Saya melihat banyak di antara tokoh tersebut justru berbuat zalim kepada Ahlul Bait alaihi salam. Bagaimana pandangan Ustaz? Mohon pencerahannya. Kemarin dalam pelajaran filsafat kita belajar tentang skeptisisme, dan skeptisisme bukan berarti orang-orang yang bimbang, bingung, menderita, tapi orang-orang yang berusaha kalau tidak cukup bukti untuk menangguhkan penilaian tentang sesuatu, suspend judgment, yang menurut yang di tradisi dalam dunia Islam itu dibuktikan skeptisisme itu dijalankan oleh para ulama dengan dua kata biasanya. Satu, la adri. Jadi Imam Al-Ghazali berkata ciri orang yang berilmu ialah dia sering menjawab pertanyaan dengan kata la adri. Pasti yang tanya ini ketawa-ketawa kecil. Yang kedua, para ulama juga sering mengakhiri ikhtilaf dan antara berbagai pendapat, disampaikan berbagai pendapat, dan di ujung dia berkata wallahu a'lam, Allah lah yang lebih tahu. Jadi perihal hadis itu mungkin pada kesempatan lain dan waktunya cukup kita akan berbicara. Tapi ada satu premis juga ini yang sebetulnya tadi premis-premisnya itu bisa kita lengkapi sekarang Sam di dalam pertanyaan itu. Premis yang pertama ialah bahwa di kalangan Nabi itu ada 12 orang munafik. Terus langsung kepada konklusi. Jadi dia, tapi sahabat, kemudian premis kedua, ada 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Terus banyak di antara sahabat itu, yang 10 itu, ada di antara sahabat 10 itu yang berbuat zalim. Nah itu ada satu antimem lagi, ada satu logika lagi yang hilang, yaitu tadi sahabat 12 orang munafik tidak akan masuk surga. Terus ada 10 orang yang dijamin masuk surga. Terus padahal di antara 10 orang itu ada yang berbuat kepada Ahlul Bait. Yang pertama itu tadi apa? Ada 12 sahabat yang munafik. Itu ada yang hilang sebetulnya. Yang hilang itu kalau ini bisa mengambil kesimpulan kita untuk menjawab pertanyaan itu. Yang hilang itu ialah apakah yang zalim dalam 10 sahabat Nabi itu termasuk orang munafik gitu. Jadi harusnya pertanyaan, bisakah orang munafik masuk surga? Itu mungkin juga bisa begitu. Jadi tapi jawabannya mungkin pada kesempatan lain. Mungkin Ustadz Miftah bisa membahas itu. Kalau Ustadz Miftah tidak berani membahas itu, nanti akan diserahkan kepada Ustadz Bagas. Ustadz Miftah akan jawab mau jawaban panjang atau jawaban pendek. Nah gitu. Kita mau jawab sekarang. Jawaban panjang, jawaban pendek. Ada Gusmis katanya di sini. Ya. Jadi ya. Pertanyaan berikut Ustaz dari Egi Marta Wijaya. Kata Pak Egi, dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6, saat ini ada beberapa orang hanya menyebut Quran surah Al-Hujurat ayat 6, lalu bertanya, saat ini ada beberapa orang atau oknum yang
penceramah yang cenderung suka menyebarkan hoax serta mengecam para pengikut Ahlul Bait. Justru mereka diberi panggung dan cukup populer di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana tanggapan Ustaz terkait hal tersebut dikaitkan dengan Al-Hujurat ayat 6? Al-Hujurat ayat 6, nih yang hafal nih. Al-Hujurat ayat 6. Saudara kalau nyebut Al-Hujurat atau ayat Quran, sebutkan dengan lengkap ayatnya. Karena saya ini nggak hafal Quran. Kalau saudara berbicara itu di depan Gusmis, boleh. Surah Al-Hujurat, Al-Islam gitu. Oh iya, tadi kan sudah kita bahas. In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepadamu seorang fasik membawa berita, kamu selidiki. Nah ini juga nih, saya jadi latihan logika ini. Ini ada anti-meme juga. Jadi tadi memang anti-meme adalah cara untuk mempengaruhi orang supaya berpikirnya itu bisa kita simpangkan, yaitu dengan menghilangkan salah satu argumen. Jadi ada ustadz-ustadz yang populer di Indonesia. Ustadz-ustadz ini menyebarkan hoax, terus serta mengecam para pengikut Ahlul Bait. Itu satu premis. Premis yang keduanya Surat Al-Hujurat ayat 6, yaitu dilarang kita mendengarkan orang-orang fasik yang membawa berita. Sebetulnya itu ada satu yang hilang, yaitu ustadz-ustadz yang diberi panggung itu adalah orang fasik. Dan kemudian karena ada surat Al-Hujurat, maka sikap kita ialah kita harus meneliti berita-berita itu. Di zaman ini kita mendapat inundasi kebanjiran overdosis informasi kita sekarang ini. Kalau saudara-saudara dengar itu para ustadz itu ngomong gitu, nggak sempat kita menelitinya, keburu datang lagi isu baru, meneliti lagi. Dan kalaupun kita buktikan bahwa ucapan, saya misalnya mendengar berita-berita seperti itu, kalau benar mereka itu menyebarkan hoax, saya akan mencoba memperbaikinya, bukan karena mereka fasik, bukan, tapi karena hoax memang harus harus dihentikan penyebaran hoax itu. Apalagi tentu kalau mereka itu fasik. Untuk saya argumentasi bahwa mereka itu fasik belum bisa saya sebutkan. Cuma kalau dari pembicaraan kita tadi tentang Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayth yang dosanya itu disebut di dalam Al-Quran, satu itu tadi yang menurut dalam Zadul Masir dari Ibnul Jauzi itu satu karena dia mempunyai kepongahan untuk hal-hal yang bersifat material, sifat duniawi. Apa itu ucapan Uqbah bin Abi Mu'ayth kepada Imam Ali, ana ahaddu minka lisana wa ana absatu minka lisana wa ana ahaddu minka sinana, gitu. Wa amla'u bil kutaibati minka. Jadi membanggakan kekuasaan, kekayaan dan keturunan dia. Banggakan di hadapan Imam Ali, dan Imam Ali hanya menjawab, ana mu'min wa anta fasik. Salah satu sifat fasik itu kebanggaan itu. Kebanggaan dengan hal-hal yang material, bukan kebanggaan dengan amal soleh. Yang kedua, dia menyebarkan berita yang menjadi penyebab turunnya asbabun nuzul ayat in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Dari hadis-hadis disebutkan bahwa dia menyebarkan hoax tentang Bani Mustalik yang hampir menyebabkan kaum mukminin berperang dengan Bani Mustalik, dan sampai oleh Nabi dipindahkan itu, didelegasikan lagi kepada pasukan yang lain. Itu riwayat yang lebih mudah saya terima daripada Nabi kemudian mempersiapkan alat-alat perang. Kok gampang benar itu Nabi dipengaruhi oleh orang yang sudah diketahui oleh Nabi sejak awal sebagai orang yang fasik.
Dan setelah dia memegang kekuasaan negara, orang yang fasik ini juga kemudian menjadi gubernur, dan sebagai gubernur itu dia menggunakan uang negara, jadi korupsi itu, dan selain itu juga dia minum minuman khamar. Dan itu adalah ciri-ciri fasik. Saya tadi sudah menyebutkan bahwa orang fasik itu mungkin cirinya itu ada ya berakhlak buruk lah secara singkat. Di antara akhlak buruknya dia suka menyebarkan hoax, dia membanggakan kekayaannya. Kalau dicontohnya dari Walid bin Uqbah, dan dia tadi apa? Minum khamar. Saya kira yang saudara sebut sebagai ustadz-ustadz yang punya panggung itu insya Allah tidak minum khamar, insya Allah tidak mengambil uang negara, dan mungkin kalaupun dia masih disebut fasik itu hanya satu sifat aja. Seperti di dalam hadis Nabi, ciri orang munafik itu 3. Kalau berjanji dia berdusta, kalau dia diberi amanah dia khianat, kalau dia berjanji dia ingkar akan janjinya. Itu kalau sudah ketemukan satu aja cirinya, jangan dulu sebut munafik gitu. Seperti kalau karena belum tentu mungkin dia punya kesalahan. Bicara ternyata dia dusta satu saat, jangan langsung saudara tuduh dia sebagai munafik ya. Kita selamanya katanya harus berhusnudon terhadap sesama kaum muslimin, terutama kepada para ustadz. Jadi sikap kita harus selalu husnudon terhadap para ustadz. Karena anyway, kalau kata orang Inggris, mereka membawa pesan-pesan suci dalam Al-Quran dan Sunnah. Adapun nyimpang sana sinilah kita maklumi saja. Gimana kalau seluruh cirinya ada? Ustadz itu juga cinta dunia, dan yang dia banggakan keduniaannya, menyebarkan hoax, dan satu lagi tadi bangga dengan hal-hal yang duniawi, menyebarkan hoax dan minum khamar. Saya sih husnudzon aja, kalau minum khamar mah kayaknya enggak lah. Jadi ya sekali lagi lah kembali aja kepada kita doakan saja, mudah-mudahan Allah melindungi. Termasuk kalau sudah mendengar hoax tentang diri saya, ya jangan dulu percayalah. Tapi jangan dulu ngomong bahwa orang yang menyebarkan hoax itu fasik atau munafik. Kok jadi kebagian itu ya, kita fokusnya nih. Oke Ustaz, masih ada 5 menit terakhir. 2 pertanyaan. Pak Rusmin, dari Pak Rusmin, kalau tadi Ustaz menjelaskan, sebagaimana penjelasan Ustaz Jalal, ada 2 jalur periwayatan, yaitu jalur Imam Ali dan jalur orang-orang yang fasik. Apakah orang-orang yang saat sekarang ini membenci Syiah atau pengikut Imam Ali dapat dikategorikan orang-orang fasik? Nyambung dengan pertanyaan berikutnya Pak Rusmin. Nah, kalau kata kafir itu adalah label moral dan bukan label akidah, apakah non muslim bisa masuk surga? Apakah benar kesimpulan saya bahwa orang Islam bisa saja masuk neraka kalau akhlaknya buruk, dan orang non muslim bisa saja masuk surga kalau akhlaknya baik? Betul. Ya, yang mungkin yang terakhir ini kalau bisa dihubungkan dengan yang sebelumnya. Yang terakhir ini, apakah orang muslim besar kemungkinan masuk surga? Menurut secara singkat aja, kalau saudara ingin tahu apakah orang kafir itu bisa masuk surga, baca salah satu kitab menurut saya yang paling lengkap dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, ditulis oleh Samahatul Ustaz Ad-Doktor Al-Misrawi Atolallah Baqa'ah, yaitu kitab Al-Quran dan Al-Quran Kitab Toleransi. Saudara insya Allah setelah baca kitab itu yakin bahwa orang kafir itu bisa masuk surga. Itu penjelasan saya. Penjelasan yang
lebih lengkap saudara baca di dalam buku itu. Kemudian yang pertama, Ada dua jalur yang saya sebut tadi, oh, jalur Imam Ali dan jalur yang fasik. iya, Apakah orang yang membenci orang Syiah yang mengikuti Imam Ali itu bisa disebut fasik? eh, pertama harus kita ketahui lah bahwa jalur hadis itu tidak sesederhana seperti itu. Saya menyederhanakannya berdasarkan hadis itu. Karena dalam hadis itu kan Imam Ali dihadapkan face to face, ya, berhadap-hadapan muka, bukan hanya berhadapan muka, dalam bahasa Arab itu disebut muwajahah, artinya berlawanan, berperang antara Imam Ali dengan Walid bin Uqbah. Walid bin Uqbah dalam pertentangan di antara kedua tokoh itu, kedua-duanya itu menyampaikan hadis kan. Imam Ali menyampaikan hadis juga, disampaikan kepada keluarganya, kepada murid-muridnya, sampai kepada kita sekarang ini. Walid bin Uqbah bersama rombongannya, karena tadi saya ingatkan kembali, walaupun di dalam bahasa Arab itu, ini Ustadz Miftah ada di sini nih sekarang, ayat itu mengatakan afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Mif kata, kenapa la yastawun ujungnya? Kenapa tidak la yastawiyan? Ya. Kemudian di situ disebutkan bahwa Ali itu mukmin tapi dianggap sebagai jamaah. Jadi itu artinya kata para mufassir, walaupun disebut satu mukminun, tapi yang dimaksud itu jamaah. Jadi kumpulan orang-orang yang beriman. Lawannya adalah fasik, tapi walaupun disebut di situ satu fasikun, itu juga yang dimaksud itu jamaah. Jadi sebetulnya kata para mufasir itu ada dua golongan, al-mu'minun wal fasiqun la yastawun. Dan karena itsnain itu bisa dihitung jamak kata kita. Jadi kenapa saya ke situ ya? Jadi mewakili dua kelompok besar di dalam dunia Islam. Kelompok yang meneruskan riwayat dari Imam Ali dan kelompok yang meneruskan riwayat dari orang-orang kelompoknya Walid bin Uqbah. Jadi bukan Walid bin Uqbah aja, tapi kelompoknya termasuk ya Bani Umayyah. Tapi dan Bani Umayyah mengadakan kebijakan juga di dalam ilmu-ilmu hadis. Tapi seringkali ada orang yang karena ininya, saya ingin berikan beberapa contoh lah, yang berhati-hati dalam menyampaikan hadis karena melihat kebijakan penguasa. Misalnya dahulu ada orang yang meriwayatkan hadis yang bagus-bagus dan dia dianggap orang alim, jadi orang-orang berdatangan kepadanya. Dia selalu meriwayatkan haddatsani Abu Zainab katanya gitu. Haddatsani Abu Zainab, sampai orang tanya, siapa nih Abu Zainab ini? Siapa? Ternyata sambil berbisik-bisik katanya menjelang kematiannya dia mengatakan bahwa yang saya maksud itu Ali bin Abi Thalib. Itu mereka lakukan itu dengan tetap menyebarkan hadis dari rombongan Imam Ali melewati jalur-jalur juga dari jalur sebelah sini tadi itu. Jadi saya jadi ingat ini sambil bercanda dulu, Allah yarham Ustadz Bagir, ayahnya Ustadz Haidar. Ini hadis ini 12 khalifah atau 12 amir itu hadis sahih di kalangan Ahlus Sunnah. Gimana Ustadz? Dan Ustadz Bagir sambil kata, mungkin itu hadis-hadis yang diselundupkan orang Syiah ke dalam Bukhari dan Muslim. Jadi artinya di dalam Bukhari dan Muslim ada penyelundup yang membawa hadis-hadis Ahlul Bait. Jadi saudara jangan tinggalkan hadis-hadis
walaupun berasal dari rombongan itu, karena di sana ada penyelundup. Ini dekat dari saya, ini saya perlihatkan buat saudara sekarang. Ini buku setebal ini, ya, ini saudara bisa lihat, ini buku setebal ini judulnya Periwayat Syiah dalam Kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, ditulis oleh Dr. Alwi bin Hussein LC.MA M.Hum. Kalau sebetulnya ada tempatnya di sini, saya akan berikan juga gelar-gelar lainnya yang lebih panjang. Jadi ini banyak sekali periwayat Syiah dalam kitab Sahihul Bukhari dan Muslim. Dalam istilah Allah yarham Ustadz Bagir, ini para penyelundup ini yang memasukkan itu ke sini. Oke. Udah, Sam? Ya. Terima kasih atas kehadiran saudara dan mohon maaf kalau ada pembicaraan saya yang kurang berkenan. Kita sama-sama ini para pencari ilmu. Cuma ini peranan saya yang diberikan saudara-saudara sebagai guru, pada sama-sama juga ini thalibul ilm, para pencari ilmu. Kalau dalam bahasa Persia kita semua ini talabeh. Cuma saya hari ini diberi peran sebagai guru, pada saat yang lain mungkin saudara-saudara yang menjadi guru di sini. Kita berdoa mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita tanda-tanda orang mukmin yang sejati, yaitu yang seperti di dalam hadis, wajhan munbasita, lisanan latifa, qalban rahima, dan yadan mu'tiyatan. Berhadin niyah kulli niyatin salihatin ziyadatan fi sarafin nabil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa a'immati tayyibin at-tahirin wa sayyidatin nisa'il alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ma taufiqi illa billah. 'Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Shalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina